Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah atau radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin pada Senin yang lalu kita sudah menjelaskan kaidah yang pertama, bahwa orang-orang kafir dan musyrik yang dahulu diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur kehidupan, satu-satunya pemberi rizki dan yang lain-lain. Tapi mereka menyembah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan mereka musyrik. Sekarang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tajawwahna wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Kaidah kedua. Dulu mereka orang-orang musyrik berkata, kami tidak berdoa kepada berhala, patung, kecuali agar lebih dekat kepada Allah dan agar memperoleh syafaat. Patung yang mereka sembah namanya Lata dan Uzza. Nama Lata dan Uzza nama orang soleh zaman dahulu. Ahli ibadah, ulama'nya, memberi nasihat, memberi pengajaran, terus mati, terus dibuat patungnya. Patungnya disembah, dimintai doa. Bukan menyembah patung itu kecuali untuk agar bisa dekat kepada Allah dan memperoleh syafaat dari orang soleh tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah berhala selain menyembah kepada Allah. Jadi kepada Allah mereka menyembah, kepada berhala juga menyembah. Mereka berkata, kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali agar patung-patung ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena patung itu orang soleh, kalau dimintai doa, disembah, itu bisa mendekatkan orang yang menyembahnya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya atau maknanya adalah maqasadana annal asnam yakhluqun aw yarzuqun aw yudabbirun al-umur aw yuhyun al-mauta la ma qasadna hadha. Nahnu na'rifu anna hadha kullahu lillah walakin qasadnahum liyashfa'u lana liyuqarribuna ila Allahi zulfa li'annahum ahsanu minna wa hum ahsanuddin ashabuddin walahum ta'at wa a'malun salihat
ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا لأنهم خير منا وأوجه منا. Maksudnya perkataan orang-orang musyrik itu adalah kita tidak meyakini patung ini bisa menciptakan, bisa memberi rezeki, bisa mengurus seluruh urusan, bisa menghidupkan yang mati. Tidak meyakini. Kami tahu itu semuanya hanya milik Allah. Yang menciptakan, yang mengatur urusan, yang memberi rezeki, semuanya itu hanya Allah. Tapi maksud kami, ibadah kepada berhala, agar berhala ini memberi syafaat kepada kami. Ibadah kepada orang soleh ini, agar orang soleh ini memberi syafaat di akhirat dan bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena orang-orang soleh yang sudah mati itu jauh lebih baik dari kami. Mereka itu ahli agama, ahli ibadah, ahli taat, ahli amal soleh. Karena itulah kami ibadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, minta tolong kepada mereka, agar mereka itu bisa menyebabkan kami lebih dekat kepada Allah. Dan mereka bisa memberi syafaat kepada kami karena mereka jauh lebih baik daripada kami dan lebih lurus daripada kami. Itu sebagaimana firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah yang mereka sembah makhluk soleh. Mungkin para malaikat, mungkin para nabi yang sudah wafat, atau para wali orang-orang soleh yang sudah mati. Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya, mereka berkata, ma na'buduhum yakni al-anbiya was-salihin. Kami tidaklah menyembah para nabi atau orang-orang soleh yang sudah wafat, para wali yang sudah wafat, kecuali agar mereka itu menjadi perantara yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Alasannya itu orang-orang musyrik zaman baheula. Dan ini persis dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menyembah kuburan orang-orang soleh, para wali Allah dengan alasan agar dapat syafaat. Agar mereka orang soleh yang sudah wafat itu bisa menolong mereka di akhirat. Oleh Allah disanggah, dibantah, diingkari. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3 tadi, Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka. Yang dimaksud di antara mereka itu antara yang menyembah dengan yang disembahnya. Yang disembahnya mungkin ada malaikat, ada kan yang menyembah malaikat. Mungkin para nabi yang sudah wafat. Nanti dipanggil, hai malaikat, dulu kamu berkata enggak kepada manusia, sembah kami. Malaikat mengingkari. Nabi Isa dipanggil, dulu kamu berkata enggak kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahan. Nabi Isa mengingkari itu. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Allah akan menghukumi antara mereka dalam perkara yang mereka ikhtilafkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang berdusta dan kafir.
Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Fahadha yadullu ala anna ibadatahum iyahum li ajli talabil taqrib annahu minal kufr. Wa illam yaqulu innahum yakhluqun wa yarzuqun idza da'awhum wastaghathu bihim wa nadharu lahum wa dhabahu lahum biqasdil qurbah wa annahum yashfa'una lahum. Hadha huwa al-kufru alladhi fa'alahu al-musyrikun al-awwalun. Wa lihadha sammahum kadhibah kafarah yakni kadzabu bi annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa wa kafaru bihadzal amal. Kata Syekh bin Baz, ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada orang-orang soleh yang sudah mati, yang diniatkan agar lebih dekat kepada Allah dan agar dapat syafaat, itu perbuatan kufur. Sebab Allah menyatakan, Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sekalipun mereka itu tidak berkata bahwa orang-orang soleh itulah yang telah menciptakan, memberi rezeki, apabila kita berdoa kepada mereka, minta pertolongan, nazar, menyembelih untuk mereka, enggak. Tapi hanya dalam rangka agar bisa lebih dekat kepada Allah dan agar bisa memperoleh syafaat. Inilah kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman bahula. Makanya Allah menyatakan kadzibun kafar, mereka itu dusta. Dusta itu artinya bohong bahwa perbuatan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dusta bahwa para wali itu akan memberi syafaat dengan perbuatannya, dan kufur dengan amalan tersebut. Lalu Allah pun berfirman dalam surah Yunus ayat 18. Menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu sia-sia, walaupun niatnya bukan menyembah orang soleh, tapi agar dapat syafaat. Dalam surah Yunus 18 Allah menyatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi madarat kepada mereka, juga tidak bisa memberi manfaat. Mereka tahu bahwa orang soleh yang sudah mati yang mereka sembah patungnya atau kuburannya gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi madarat. Tapi mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi ketika menerangkan ayat ini, para ulama berkata, fa'aqarru bi anna alihatahum la tanfa wa la tadur. Wa ma'a dhalik yaqulun innahum yashfa'una lahum fahum muqirruna bihadza. Dalam ayat ini mereka meyakini bahwa apa yang mereka sembah itu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi syafaat, nggak bisa memberi madarat. Tapi mereka berkata, mereka ini orang soleh yang kami sembah kuburannya ini akan bisa memberi syafaat di akhirat nanti. Allah membantah dalam surah Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat kepada mereka syafaat siapapun, karena perbuatan syirik mereka itu. Jadi orang-orang musyrik
menyembah orang soleh yang patungnya dibikin? Hanya satu keyakinannya, agar orang soleh ini bisa beri syafaat. Orang-orang kaum muslimin zaman sekarang lebih parah dari itu. Yaitu kalau minta ke kuburan atau nyuguh ke kuburan, ke mbah, ada keyakinan si mbah ini, kuburan ini bisa memberi madarat dan manfaat. Ya enggak? Kalau tidak disuguhan, dikasih sesajian, nanti kita sakit, nanti kita kena wabah, nanti kita sial. Kan gitu. Tapi kalau disuguhan, dimintai doa, dikunjungi, nanti akan memberi manfaat. Rezeki kita akan lancar. Semua keluarga kita akan terhindar dari wabah. Ada yang begitu? Ada. Berarti ada keyakinan. Nah, kuburan ini bisa memberi manfaat ataupun madarat. Orang-orang musyrik zaman baheula mah tidak. Walaupun tidak meyakini keyakinan itu, hanya ingin memperoleh syafaat, itu sudah disebut musyrik. Apalagi kalau ada keyakinan bisa memberi madarat dan manfaat. Kenapa orang kalau mau bangun jembatan, mau membangun gedung, harus nanam kepala kerbau? Karena mereka meyakini kalau nggak ditanam, si mbah nu ngagegeh di tempat ieu, jin atau leluhur yang menguasai tempat ini nanti bisa memberi madarat, ya enggak? Bangunannya akan ambruk, jembatannya akan hancur. Nah, tapi kalau dikasih namanya arepeh, bahasa Sunda namanya kepala kerbau umpamanya, maka akan kuat, dibantu tuh oleh yang menguasai tempat itu. Tuh, ada yang berkeyakinan begitu? Ada. Ini lebih parah dari para orang-orang musyrik zaman baheula. Allah Azza wa Jalla surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-18 menyatakan ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Bagi orang yang zalim seperti itu, zalim itu melakukan perbuatan syirik, karena syirik itu sezalim-zalim kezaliman. Zalim itu lawan dari apa? Adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita menunjukkan ibadah kepada Allah itu adil. Tauhid itu seadil-adil keadilan. Kalau ibadah yang menjadi hak Allah ditempatkan, diberikan kepada makhluk, ini zalim. Dan sezalim kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Bagi orang yang zalim seperti itu enggak ada hamim. Hamim itu kawan dekat di akhirat. Juga tidak akan ada syafi', pemberi syafaat yang akan menolong mereka, tidak. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagi orang yang zalim tidak akan ada penolong di akhirat nanti. Jadi perbuatan syirik yang mereka lakukan justru menjauhkan mereka dari syafaat. Memberikan mereka madarat dan tidak memberi manfaat. Yang bermanfaat, yang bisa mengundang syafaat adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah di atas tauhid. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah, ini yang bermanfaat. Mentauhidkan Allah, dan ini intisari dari kalimah la ilaha illallah.
La ilaha, tidak ada sesembahan. Tidak akan menyembah apapun. Dalam bentuk apapun sesembahannya itu. Baik dalam bentuk berdoa, minta syafaat, nazar, menyembelih, apalagi ruku sujud. Kecuali hanya kepada Allah. Yakni yakhussunallaha bil ibadah. Mereka mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Meminta kepada Allah. Takut, berharap, menyembelih, nazar, bersumpah. Semuanya itu hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam hal itu dengan sesuatu pun. Baik dengan nabi yang diutus, dengan malaikat yang didekatkan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, apalagi benda-benda mati. Berdoa kita tidak boleh, karena berdoa ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki, itu sedang ibadah kepada Allah. Dalam bentuk berdoa. Dalam bentuk meminta. Kalau kita berdoanya kepada malaikat, minta kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Syirik. Seperti kita meyakini yang mengatur rizki, yang menurunkan hujan, mengatur angin. Itu malaikat siapa? Mikail. Tapi Mikail hanya pelaksana, bukan yang berwenang. Yang memerintahkan siapa? Allah. Nah, boleh kita meminta, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan. Wahai malaikat Mikail, hentikan hujan. Gak boleh, walaupun ke malaikat Mikail, karena itu berdoa. Dan berdoa adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh kepada Allah. Kalau mau berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Nanti malaikat Allah akan menyuruh malaikat Mikail, turunkan hujan ke sana. Ya Allah tahan ini hujan. Pernah enggak Nabi SAW meminta agar hujan dihentikan? Pernah. Kepada siapa? Kepada Allah. Dikabul tidak? Dikabul. Kan Nabi SAW sedang musim paceklik nih. Lama enggak hujan. Jadi kering. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, banyak yang kelaparan. Ketika khutbah datang, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu lagi panas teriknya. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di tengah khutbah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tiba-tiba datang awan. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menggiring awan itu dengan tangannya dari sana ke sana, terus berkumpul di atas. Dan tidaklah khutbah selesai kecuali hujan itu sudah turun. Dan kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat air hujan itu bergelayutan di jenggotnya, membasahi jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibrug sadayanata. Dikabul padahal lagi tengah hari yang panas, tak ada awan, mendadak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Terus hujan nggak berhenti-berhenti sampai Jumat berikutnya banjir atau bangunan banyak yang runtuh. Pas Jumat berikutnya Jumatan datang lagi orang, ya Rasulullah bangunan-bangunan hancur. Jalan-jalan rusak. Coba minta kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Matahari nggak muncul selama sepekan tuh. Langsung Nabi SAW berkata, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah turunkan hujan ini di pinggir-pinggir kota, jangan di atas kami. Kata si perawi hadis ini, tidaklah kami bubar dari sholat Jumat kecuali matahari sudah bersinar lagi secara terik. Dikabul tuh. Jadi minta kepada Allah SWT. Nggak boleh minta.
Nah sekarang kan ada yang nanya pawang-pawang hujannya. Kepada siapa mereka minta? Bukan kepada Allah. Kalau dilihat wawancaranya lucu, di langit itu seperti AC, remote-nya sayang pegang. Gitu. Na'udzubillah. Orang yang bergelar doktor, profesor, pejabat percaya kepada orang yang kayak begitu. Oleh karena itu, maka itu perbuatan syirik karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah keluar dari konsep tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah sekalian, sekarang sudah jam 6, sudah waktunya kita menghadirkan jeda terlebih dahulu. Dipersilakan kepada operator, nanti setelah jeda kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Akhwatul iman azanallahu ayyakum, para jamaah di Masjid Umar bin Khattab dan juga para pendengar radio serta para pemirsa TV. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, untuk yang pertama kita berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Pak Husain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat-syarat ini Ustadz, kambing kurban itu umur berapa, kemudian beratnya berapa Ustadz? Supaya takutnya nanti salah kalau enggak ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Husain bertanya tentang syarat usia dan berat kambing kurbannya. Barakallahu fiik. Tentang kurban nanti beberapa hari, mungkin Senin depan sudah kelewat ya. Atau Ahad. Idul Adha itu hari Ahad ya. Hari Ahad. Iya, jawab ayeuna atau gitu. Baik, untuk usia para ulama berbeda-beda. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan al-ma'iz minadh-dha'n, artinya kambing yang boleh disembelih untuk kurban itu berkisar antara 10 bulan. Ada lagi yang menyatakan 1 tahun. Gimana taunya? Itu mah kejujuran penjual we-nya. Kalau ditanya ini berapa? Oh, terus munglakan. Kita enggak tuh, katanya munglak itu usia 6 bulan, punglak hijinya. Itu Kang Domba di dia. Jadi kalau munglak 2 udah 2 tahun. Tinggal di sini nyengir bari jeung anger beres. Jadi usia 8 bulan paling minim, ada yang menyatakan 10 bulan, ada yang menyatakan 1 tahun. Dan jangan di bawah itu. Itu untuk kambing. Untuk sapi minimal 2 tahun. Adapun bobotnya tidak dijelaskan berapa berat minimal. Yang jelas harus sehat. Jangan yang berpenyakit. Jangan yang kurus kering. Bagi kita, kurban jangan diambil harga yang minim. Tapi sesuaikan dengan kemampuan maksimal kita. Kalau kita bisa membeli yang 10 juta, jangan yang nawar 5 juta. Nanya ke yayasan, berapa paling murah? Sekarang berapa? 3 juta 750.
3.250.000 paling murah. Jangan nawar, ada nggak yang 2,5 juta? Padahal dia punya banyak uang, 10 juta juga bisa. Maka sesuaikan dengan kemampuan maksimal kita. Kalau maksimal bisa 10 juta, cari yang 10. Bisa lebih dari itu, cari yang lebih dari itu. Katanya yang saya dengar dari tukang kambing, yang 500 juta juga ada kambing tuh. Tapi itu mah yang diarah tadi naon? Yang akan diambil bukan dagingnya tapi kasepna cenah. Prestasina dia mah juara berkali-kali. Duka juara naon tah? Binaraga gitu. Tah, itu ada yang begitu menang kontes, itu bisa ratusan juta harganya. Ada orang yang tahu, ya mah domba ini kasep gagah gitu, cek orang mah tetap goreng patut. Itu berani membeli lebih dari 100 juta. Padahal dagingnya paling maksimal 100 kilo semuanya. Kalau dagingnya aja paling cuma 20 kiloan gitu. Tapi harganya mahal. Nah, jangan beli yang gitu mah, mubazir. Jadi beli aja yang memang khusus untuk disembelih. Semaksimal yang kita bisa ya. Demikian Pak Husain, wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada yang mau nanya? Kalau ada nanti dikasih mic. Kasih pinjem nanti balikin. Ke Muzain di studio silakan. Nah, syukuran Ustaz. Kami silakan bagi pendengar yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi ke nomor telepon di nomor 02286862637. Kami silakan. Baik, sambil menunggu penelpon kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustadz. Dari Fitria di Bandung. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya. Ada seseorang yang mengambil barang orang lain. Barang tersebut bukan milik dia, tapi tidak tahu siapa yang punyanya orang mana. Dia mengambilnya, barang tersebut dibungkus plastik setelah dibuka berupa hijab. Dia tidak berani memakainya, tapi dia juga bingung harus kemana mengantarkannya. Itu sudah terjadi lama banget. Sempat dia mau beli hijab tersebut dan uangnya mau dikasihkan ke masjid dengan harga 100.000. Tapi dia juga takut salah. Bagaimana solusinya Ustaz? Barakallahu fiik. Maksudnya mengambil barang orang lain itu nyuri gitu. Tapi nggak tahu pemiliknya. Atau ada barang hilang atau umpamanya lagi sholat di masjid. Ada bungkusan di juru. Diambil, ketinggalan. Salah dia aja, kenapa diambil? Mungkin pemiliknya ada lagi ke WC dulu, nanti dia kembali lagi. Kenapa diambil gitu? Biarkan. Kalau toh mau diambil umpah sudah ditunggu 2 jam, 3 jam nggak ada, orang semua sudah nggak ada, titipkan ke satpam, titipkan ke pengurus DKM, ya, foto, kemudian tempel di media sosial. Saya menemukan ini nih di Masjid Anu, saya titipkan di DKM. Nah gitu, bisa sampai ke orangnya nanti. Zaman sekarang kan lebih mudah. Jadi kesalahan orang tadi adalah, kenapa diambil? Biarkan saja. Nanti mungkin orangnya kembali. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun itu tergeletak di suatu tempat, dianggap jatuh atau dianggap ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti dia kembali. Ketinggalan. Nanti dia kembali. Nah, kalau toh mau diambil, titipkan. Sekarang sudah berlangsung lama. Saran saya kembali ke tempat tadi. Ke tempat dia menemukan barang itu. Kalau di masjid ya ke masjid lagi. Kalau di kantor ke kantor lagi. Kalau di toko ke toko lagi. Ya, kembali ke sana, simpan di tempat itu atau titipkan ke orang yang berwenang di sana, pengurusnya.
Ini saya setahun yang lalu nemu ini di sini gitu, udah setahun. Mungkin ada yang nyari gitu. Titip aja di sini. Udah kita lepas tanggung jawab ya. Jadi saran saya kembalilah ke sana, kemudian berikan ke orang yang ada di sana. Wallahu a'lam. Kita kembali ke jamaah, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, menyangkut kurban juga. Ada kasus dan ada yang sudah berniat kurban, qadarullah. Sebelum sampai ke waktu kurbannya, hewan kurbannya itu sakit dan dipotong itu Ustaz. Hewan kurbannya itu berbentuk sapi dan sudah diniatkan gitu. Sebelum takut mati sebelum waktunya, akhirnya dipotong. Nah sekarang apa yang harus dilakukan untuk orang yang sudah berniat kurban ini? Apa harus mengganti dengan sapi yang sama atau bisa diganti dengan hewan kurban lainnya? Barakallahu fiik. Taiba fika barakallah. Kalau orang tadi masih punya rizki, maka ganti dengan yang baru. Kalau sapi berarti untuk 7 orang. 7 orang itu masih punya budget untuk beli yang baru. Udah patungan lagi, sapi lagi. Kalau hanya sebagian ya ada masing-masing orang membeli kambing. Sesuai dengan budget maksimal, beli kambing kemudian menyembelih lagi. Itu kalau dua-duanya, kalau semuanya punya ya, punya uang yang bisa untuk membeli kambing baru atau sapi baru. Adapun kalau sudah tidak punya, nggak punya nih, itu tabungan setahun untuk khusus. Sekarang nggak ada lagi. Maka ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala kurban utuh tanpa dikurangi. Karena dia bukan hanya sudah berniat, tapi juga sudah ikhtiar, sudah berupaya, sudah berusaha. Maka orang yang sudah berniat untuk melakukan kebaikan, dicatat 1 pahala. Dan kalau niat itu sudah dikerjakan, mau berhasil mau tidak, maka dapat 10 pahala secara utuh. Nah, orang tadi bukan hanya niat tapi sudah membeli. Qadarullah sebelum waktunya sudah sakit yang bila dibiarkan khawatir mati, akhirnya disembelih sebelum waktunya. Dia sudah ikhtiar, sudah berupaya. Ini banyak dalil baik Al-Quran atau hadis yang menyatakan hal itu. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya li arba'atin nafar." Dunia itu untuk 4 golongan. Golongan pertama, ini yang terbaik. Abdun razaqahullahu malan wa ilman wa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqa fahadha a'zamul manazil. Golongan pertama, semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan pertama ini. Orang yang oleh Allah diberi harta dan ilmu. Harta punya untuk infak dan sedekah. Ilmu juga punya. Maka dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Hartanya dipakai infak, sedekah, zakat, infaknya itu keluar gitu ya. Ilmunya diamalkan, diajarkan. Wa yasilu fihi rahimah, dipakai silaturahmi, kerabat-kerabatnya disantuni. Terus wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqa, dia mengetahui bahwa di dalam harta dan ilmunya ada hak Allah yang harus ditunaikan.
Fahadha a'zamul manazil, dan ini adalah golongan yang paling agung. Ini yang pertama. Golongan kedua, nah, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Golongan kedua adalah seorang hamba yang oleh Allah diberi rizki berupa ilmu, tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia berilmu, maksudnya ilmu agama. Tapi dia fakir, dia miskin. Terus, wabi sadiqin niyah yaqul, dengan niat yang benar, tekad yang kuat, dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Dalam riwayat lain, lau anna indi malu fulan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta seperti harta golongan pertama tadi itu, jadi ada orang ya kaya, ya soleh, ya infak sedekah, lalu kita melihat, kalau saya sekaya dia, saya juga akan seperti dia. Akan bangun masjid, akan bangun pesantren, akan menyantuni fakir miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim, kayak gitulah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia memperoleh sesuai dengan niatnya, pahala dia dengan pahala golongan yang pertama tadi sama. Jadi orang tidak punya harta, tapi dia bertekad, kalau saya punya harta seperti dia, saya pun akan seperti dia. Akan haji tiap tahun, akan umrah terus-terusan, akan bangun masjid, akan ini, akan itu. Pokoknya untuk kebaikan. Kata Nabi SAW, pahalanya sama. Dapat pahala tuh, walaupun hanya tekad. Apalagi ini sudah diikhtiarkan. Jadi kalau ada orang sudah niat, lalu sudah diusahakan, baik niat baik ataupun niat buruk, itu udah dapat balasannya. Kalau niat baik, dapat pahalanya. Kalau niat buruk, sudah dapat dosanya. Umpamanya begini nih. Satu grup bangsat, pencuri. Ada tuh rumah yang akan dijadikan sasaran orang kaya. Sudah disurvei. Jadi dia bukan hanya niat, tapi sudah ada ikhtiar di surveinya, digambar. Cenah bangsatnya gitu. Nanti masuknya lewat sini, kalau ketahuan larinya ke sana, gitulah. Nah, sudah diikhtiar. Pada maghrib tuh makan dulu sing rewog. Biar kalau ketahuan, lompatnya tarik. Gitu tuh sing rewog. Pada isya lah itu tuh. Sekitar jam 10 udah agak sepi, mulai berangkat. Begitu sampai di rumah itu banyak polisi, tentara. Si horeng itu teh rumah perwira jenderal gitu. Ternyata lagi ada tamu, wah bedo. Gak jadi, bunuh diri kalau terus. Maka dosanya sama dengan apabila pencurian itu betul-betul dilaksanakan. Walaupun kan gak jadi nyurinya ya. Karena ada uzur di luar kemampuan dia. Tapi dia sudah berusaha, dosanya sama. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Idza altaqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, saling bunuh gitu garlut, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, hadzal qatil, fama balal maqtul? Kalau yang membunuh iya masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Bukankah dia korban? Bukan pelaku? Dijawab oleh Nabi SAW, li'annahu kana harisun ala qatli sahibi. Karena dia juga tadinya sudah berusaha membunuh lawannya.
Cuma lawannya itu lincah, jagoan, dikadek, nakis, ya, ditusuk, nyingcet. Pas mau ngadek lagi keduluan. Jadi dia sudah apa? Sudah berusaha, bukan hanya sudah berniat, tapi juga sudah berusaha. Dosanya sama dengan apabila maksudnya ini berhasil. Dosa membunuhnya sudah dia dapat. Jadi kalau ada orang punya niat, kalau niat baik dicatat, 1 pahala. Kalau niat buruk belum dicatat. Lalu dilaksanakan, mau berhasil mau tidak, maka pahalanya dapat. Kalau yang buruk, dosanya juga dapat. Ya, jadi seperti yang tadi, sudah bukan hanya niat berkurban, tapi juga sudah berikhtiar. Sudah beli, tinggal nunggu mencit, ternyata kabebang. Apa kabebang artinya? Terbebang. Akhirnya disembelih sebelum waktu, insya Allah pahalanya dapat. Allahu a'lam. Ibu-ibu sudah ada ide untuk bertanya di belakang? Kalau tidak ada, kembali ke ada, mangga. Itu ada mic? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kalau mau kurban itu, ya seorang kurban itu tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, apabila pada waktu ya sebelumnya itu kita mau ada potong ayam misalnya begitu ya, apakah potong boleh, apa? Potong ayam. Potong ayam. Ya, apakah boleh atau tidak? Terus satu lagi, ukurannya untuk ini apa yang boleh dimakan gitu, yang boleh dimakan oleh kurbani itu gimana gitu? Soalnya kalau saya udah baca, ada juga yang tidak ada dalilnya. Lagi ada yang boleh dimakan 1/3 bagiannya. Itu aja Pak Ustadz. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada pertanyaan. Pertama, apabila sudah masuk 1 Dzulhijjah, idza dakhala syahr Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhhiya, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan kalian mau berkurban, maka janganlah kalian memotong kuku atau rambut sedikit pun. Jadi yang kurban sejak hari kapan? Hari Jumat, pas 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong apapun yang biasa dia potong dari bagian tubuhnya seperti kuku ataupun rambut, kumis, ataupun dicabut seperti mencabuti bulu ketiak, mencabuti bulu-bulu di kaki umpamanya, atau dikerik, dikerok, atau dibakar dengan api. Itu tidak boleh. Sampai kapan? Sampai kurbannya disembelih baru boleh. Tapi sudah para ranjang, ya wayahna. Harusnya sebelum tanggal 1 dipotong. Sebelum tanggal 1 potong, silakan. Setelah masuk tanggal 1 tidak boleh lagi. Bagaimana kalau memotong ayam? Boleh, karena ayam bukan bagian dari tubuh kita. Bagaimana kalau ngaragaji, motong umpamanya kayu? Ya boleh. Bagaimana kalau motong nuar tangkal cau? Nuar itu apa? Menebang, itu memotong juga. Memotong selain bagian anggota tubuh kita yang dipotong boleh. Potong ayam, potong kambing gitu ya. Ah, ini ada dahan ini, sudah masuk ke genteng rusak. Tapi sudah masuk 1 Dzulhijjah, nggak boleh dipotong. Boleh itu mah ya. Jadi motong selain bagian dari tubuh yang biasa dipotong, maka dibolehkan. Motong ayam boleh, motong kayu, motong ranting-ranting itu dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
bolehkah atau berapa banyak orang yang kurban memakan daging kurban? Ya, dianjurkan. Tidak wajib, tapi disunnahkan. Orang yang berkurban memotong kambing dengan tangannya sendiri. Bukan dengan tangan, dengan bedog. Tapi dengan tangannya sendiri, kemudian tangan memual. Dengan pisaunya, dengan goloknya, tapi oleh dia kalau bisa, itu sunnah. Tapi kalau tidak bisa atau ngeri gitu atau tidak kuat, ya boleh diwakilkan. Dan dianjurkan dia untuk makan daging kurban. Jangan lupa dimasak dulu. Dianjurkan. Kalau dia tidak suka bau kambingnya atau karena penyakit, kolesterol, darah tinggi dan seterusnya, konon katanya daging kambing tidak berpengaruh ke darah tinggi dan kolesterol asal cara masaknya. Yang bikin kolesterol darah tinggi itu cara masaknya. Dicampur santan jadi gulai gitunya. Gulanya, garamnya, nah kayak gitu tuh. Coba cari cara yang sehat. Nah, tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan dia tidak boleh, ya nggak apa-apa. Tidak makan karena sunnah. Berapa banyak? Tidak ada ketentuan. Ada yang menyatakan sepertiga. Dia salah faham tentang sebuah hadis. Nabi SAW menyatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah oleh kalian sebagian, simpan sebagian, sodakohkan sebagian. Dibagi 3. Sebagian dimakan, sebagian disimpan untuk esok lusa, sebagian disodakohkan. Lalu dari sini difahami, sepertiga. Nggak harus sepertiga yang dimakannya, yang dibaginya, yang disimpannya, enggak. Sesuai dengan kondisi, kebutuhan kita dan kebutuhan fuqara dan masakin. Jangan sampai, menurut hadis 2/3 untuk kita, ya. 1/3 dimakan hari itu, 1/3 untuk besok lusa. Jadi 1/3 disodakohkan. Jadi yang dibagi cuma sedikit. Padahal orang fuqara dan masakin jauh lebih banyak jumlahnya. Ini kekeliruan. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan minimal 1/3. Salah. Ya dia ambil secukupnya untuk keluarga. Udah sisanya kan orang fuqara masakin yang tidak kurban. Yang makan dagingnya cuma setahun sekali gitu. Selama ini cuma sama tempe, tahu, kerupuk gitu ya. Sekarang ada daging, wah sesuatu banget atuh, ya enggak? Sampai cokorna oge gitu, digorogotan. Nah udah bagi. Cukup, ambil secukupnya. Ya. Nah boleh enggak minta ke panitia? Boleh, tapi jangan lebay. Ya. Nitip kambing kecil yang umpamanya 8 kilo, nanti minta 20 bungkus. Sabungkusnya 2 kilo. Di orang makan sabungkusnya hampir 2 kilonya. Atau untung. Kambingnya anaknya anu dititipkan dapat 40 kilo. Dijualan lagi. Kan gitu. Hanya karena jatah orang yang kurban. Dulu kita gak kepikiran. Ada yang ngomong iya. Itu licik banyak yang nitip ke kita. Yang kecil minta 20 bungkus. Aduh, kebangetan habisnya. Jadi boleh ambil secukupnya, sisanya udah serahkan ke panitia. Nanti panitia yang membagi-bagi ya. Jadi tidak ada batasan minimal atau maksimal. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.